Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman. Pada hari ini saya Theodus Menambahmantio dengan absen 2004-311-028. Dan saya Lina Suci Ramawati dengan NIM 1904311109 akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester auditing yang bertajuk yang diberikan oleh Pak Ridwan pada kami. Untuk bagian 1, apakah yang dimaksud dengan kertas kerja pemeriksaan, serta apa tujuan dari pembuatan permanent file dan current file. Berikan contoh untuk file tab tersebut. Yang kedua, disebutkan dan jelaskan 3 tipe bukti audit dengan contohnya. Kemudian, apakah perbedaan antara compliance test dan substantive test? Berikan contoh 2 hal tersebut pada pengujian akun piutang. Yang keempat, untuk pengujian akun piutang sering digunakan teknik info konfirmasi. Jelaskan asersi yang apa aja yang hendak diuji dengan teknik tersebut, serta prosedur dan jenis konfirmasi yang Anda ketahui. Jawaban yang pertama yaitu jawaban untuk nomor 1, yaitu kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas dokumentasi, prosedur audit, dan temuan pemeriksaan yang dikumpulkan oleh auditor dan dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien analisa yang dibuat oleh auditor dan juga pihak ketiga. Kemudian ada tujuan permanent file, yaitu merupakan sebuah informasi tentang berbagai hal dalam audit yang berlaku dalam tahun ke tahun. Contohnya ada informasi yang berhubungan dengan pemahaman tentang pengendalian internal dan pengendalian risiko pengendalian, yaitu bagian organisasi dan juga daftar pertanyaan. Dan ada tujuan current file, yaitu adalah membantu auditor untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan sesuai dengan rencana dan mencakup semua aspek finansial serta operasional yang dapat dilakukan dan dijadikan pedoman untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan. Contohnya adalah program audit, informasi umum, working trial balance, jurnal penyesuaian dan jurnal klasifikasi, serta daftar pendukung. Sebenarnya ada Akademi Edu dan juga buku Al-Harun Yusuf, halaman 240, 245, dan sampai 249. Untuk nomor 2, 3 tipe bukti audit. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau pemeriksa fisik atas suatu aset. Sebagai contohnya, inspeksi atas catatan bukti otorisasi, duplikat faktur penjualan. Yang kedua ada observasi, terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Sebagai contohnya, observasi oleh auditor atas perhitungan persediaan yang dilakukan oleh personal entitas atau melihat langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian. Yang ketiga, prosedur analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non-keuangan. Sebagai contohnya yaitu auditor membandingkan persentase laba kotor tahun ini dengan persentase laba kotor tahun lalu, yang bersumber dari buku Al-Haryono, Yusuf, halaman 229 sampai 232. Dan yang ketiga, nomor 3, perbedaan antara compliance test dan substantive test. Dan compliance test adalah tes yang dilakukan atas bukti-bukti transaksi perusahaan dalam rangka untuk menilai apakah transaksi-transaksi yang ada dari perusahaan sudah dicatat dan dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Contohnya, apabila ditemukan suatu penyimpangan dalam compliance test, ini terjadi penyimpangan. Meskipun jumlahnya tidak material, namun auditor harus tetap memperhitungkan efek dari penyimpangan tersebut terhadap aktivitas pengendalian intern. Kemudian ada substantive test. Substantive test adalah tes yang dilakukan untuk menilai kewajaran dan dari saldo perkiraan laporan keuangan. Contohnya adalah apabila auditor menemukan suatu kesalahan, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah jumlahnya material atau tidak. Jika kesalahan jumlahnya material, maka perlu dilakukan usulan penyesuaian tertulis. Jawabannya bersumber dari https://id.scriptd.com. Untuk nomor 4, asersi penilaian, karena asersi ini berhubungan dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan dalam jumlah yang tepat. Untuk prosedurnya adalah konfirmasi diminta kepada klien dan selanjutnya klien minta kepada pihak ketiga untuk menjawabnya langsung pada auditor. Jenis konfirmasinya, yang pertama ada positif, adalah konfirmasi yang membutuhkan jawaban apakah saldo tersebut sudah sesuai atau belum. Konfirmasi ini digunakan ketika kuantitas sedikit dan saldonya besar. Untuk yang negatif adalah konfirmasi yang jika tidak dijawab, artinya saldo yang ditanyakan sudah sesuai. Konfirmasi ini digunakan ketika kuantitas banyak dan saldonya relatif kecil.
yang bersumber dari buku Al-Haryono Yusuf halaman 195 dan 232. Untuk bagian 2 kasus, Anda ditugaskan oleh KAP, Erasmus, Hansel, dan rekan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dagang PT Anugrah Indah untuk periode 31 Desember 2017. Beberapa saldo akun per buku dalam laporan keuangan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut. Saldo akun kas kecil sebesar 3 juta. Soal kasus satunya, PT Anugrah Indah dalam mengelola kas kecilnya menggunakan sistem dana tetap atau impres. Nilai dana kas kecil ditetapkan sebesar 3 juta. Pemegang dana kas kecil atau kasir adalah Saudari Helena. Pengisian kas kecil di tahun 2017 terakhir dilakukan pada tanggal 28 Desember 2017. Anda melakukan perhitungan fisik atas kas kecil pada tanggal 10 Januari 2018 bersama dengan kasir. Di dalam kotak brankas kas kecil, Anda dan kasir mendapati satu uang tunai kertas dengan rincian 6 lembar uang 100 ribuan, 18 lembar uang 50 ribuan, 8 lembar uang 20 ribuan, 7 lembar uang 10 ribuan, 3 lembar uang 5 ribuan, dan 29 lembar uang 2 ribuan. Untuk yang nomor 2, uang tunai logam dengan rincian 31 keping uang 1000-an, 24 keping uang 500-an, dan 4 keping uang 100-an. Untuk nomor 3, nota pengeluaran tanggal 30 Desember 2017 dari toko ABC atas pembelian kertas dan alat tulis perlengkapan kantor dengan total 545.000. Yang keempat, tiket tol untuk perjalanan dinas manajer tanggal 29 Desember 2017 dengan total 52.000, dan nomor 5, nota pengeluaran tanggal 5 Januari 2018 dari toko ABC atas pembelian pita printer perlengkapan kantor dengan total 226.000. Yang keenam, total pengeluaran tanggal 9 Januari 2018 dari CV Jaya Teknika untuk memperbaiki AC yang rusak dengan total 330.600. Yang ketujuh, cek dari PT Usaha terus senilai 5 juta dengan tanggal 1 Januari 2018 untuk membayar invoice nomor 0245. Atas cek tersebut, bagian finance Bapak Saputra telah menjelaskan bahwa cek tersebut akan disetorkan keesokan harinya. Cek tersebut demi keamanan sementara dititipkan kepada kasir kas kecil karena meja Ibu Helena sedang diperbaiki. Untuk menyelesaikan kasus ini, Anda diminta untuk yang pertama sersi apa saja yang sedang diuji dalam kasus di atas, disebut apakah prosedur audit yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Yang kedua, berdasarkan informasi yang ada, selesaikan kertas kerja perhitungan kas kecil yang ada, buat jurnal penyesuaian jika diperlukan. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu asesi apa saja yang sedang diuji dalam kasus di atas, disebut apakah prosedur audit yang dilakukan untuk menyelesaikannya, yaitu asesi pelaporan dan pengungkapan. Kenapa? Karena saldo kas telah diidentifikasikan dan dikelompokkan dengan tepat dalam neraca. Identifikasi dan pengungkapan yang tepat dan memadai telah dilakukan sehubungan dengan adanya pembatasan penggunaan kas tertentu. Yang ketiga, ada kewajiban kontingensi, compensating balances, dan lines of credit dengan bank telah diungkapkan secara memadai. Untuk prosedur yang digunakan, yaitu menggunakan prosedur penelusuran atau tracing, karena auditor meminta bukti fisiknya untuk memastikan apakah yang ada di laporan keuangan itu tersebut sudah sesuai dengan bukti fisiknya atau tidak. Saldo kas kecil di laporan keuangan 31 Desember 2017 sebesar 3 juta. Dana kas kecil dihitung oleh auditor bersama kasir Saudari Helena. Untuk uang kertasnya, satuan uangnya 100.000 dengan kuantitas 6, jumlahnya 600.000, satuan 50.000, kuantitas 18, jumlahnya 900.000, satuan 20.000, kuantitas 8, jumlahnya 160.000, satuan 10.000, kuantitas 7, jumlah 70.000, satuan uang 5.000, kuantitas 3, jumlah 15.000, satuan uang 2.000, kuantitas 29, jumlahnya 58.000, satuan uangnya 1.000, kuantitasnya 0. Maka jumlah uang kertasnya adalah 1.803.000. Untuk uang logamnya, satuan uangnya 1.000 dengan kuantitas 31, jumlahnya 31.000, satuannya 500, kuantitas 24 dengan jumlah 12.000, satuan 100, kuantitas 4 dengan jumlah 400, satuan 50 dengan kuantitas 0,
jumlahnya 0, maka jumlah uang logamnya sebesar 43.400. Maka jumlah uang tunai seluruhnya adalah 1.846.400. Untuk transaksi 3, nota pengeluaran tanggal 30 Desember 2017 dari toko ABC atas pembelian kertas dan alat tulis perlengkapan kantor dengan total 545.000 dan transaksi 4-nya tiket tol untuk perjalanan dinas manajer tanggal 29 Desember 2017 dengan total 52.000 itu tidak termasuk ke pengeluaran, tapi masuk ke jurnal penyesuaian karena diauditnya dari tanggal 31 Desember 2017 sampai 10 Januari 2018. Untuk jurnal penyesuaian satunya tanggal 29 Desember 2017, akunnya adalah beban transportasi sebesar 52.000 di debit dan pada kas kecil sebesar 52.000 di kredit. Untuk pembayaran tiket tol perjalanan dinas, jurnal penyesuaian 2 tanggal 30 Desember 2017 dengan akun perlengkapan kantor sebesar 545.000 di debit pada kas kecil sebesar 545.000 di kredit untuk pembelian kertas dan alat tulis. Kemudian untuk transaksi nomor 5, nota pengeluaran tanggal 5 Januari 2018 dari toko ABC atas pembelian pita printer dengan total 226.000 dan transaksi ke-6, nota pengeluaran tanggal 9 Januari 2018 dari CV Jaya Teknika untuk memperbaiki AC yang rusak dengan total 330.600. Dari dua transaksi ini termasuk biaya pengeluaran karena itu termasuk dalam tanggal audit, yaitu tanggal 31 Desember 2017 sampai 10 Januari 2018. Maka dari itu akunnya berbunyi: pertama, perlengkapan kantor dibayar kepada toko ABC pada tanggal 5 Januari 2018 dengan jumlah Rp226.000. Kemudian ada biaya perawatan AC dengan dibayar kepada CV Jaya Teknika tanggalnya 9 Januari 2018 dengan jumlah Rp330.600, sehingga jumlah pengeluarannya sebesar Rp556.600. Kemudian ada trashback cash from Januari 10 Januari 2018 sampai Desember 31 2017. Saldo 10 Januari 2018 yaitu Rp1.846.400 dengan mutasi pengeluaran kas sebesar Rp556.600 dan penerimaan kas sebesar Rp0. Kemudian saldo per audit 2017 itu sebesar Rp2.403.000. Rumusnya adalah saldo kas di buku sebesar Rp3 juta dikurang dari total jumlah penyesuaian yaitu 52.000 dikurang 545.000. Hasilnya 243.000. Dan ditemukan selisihnya sebesar 597.000, sumbernya adalah dari saldo buku dikurang saldo per audit 2017. Ini hasilnya 597.000. Dengan demikian, menurut opini kami, berdasarkan bukti yang telah kami sebut di atas, kami nyatakan opini tersebut wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, yaitu tetapi masih ada selisih sebesar 597.000 dan harus dicari berapa selisihnya. Dana tersebut di atas dihitung di hadapan saya dan telah dikembalikan kepada saya seluruhnya pada tanggal 10 Januari 2018. Kecuali dari transaksi 7 ini, cek dari PT Usaha Terus Menerus sebesar 5 juta dengan tanggal 10 Januari 2018 untuk membayar invoice nomor 0245. Atas cek tersebut, di bagian finance Bapak Saputra telah menjelaskan bahwa cek tersebut akan disetorkan keesokan harinya. Nah, cek ini tidak dimasukkan baik dari jurnal penyesuaian maupun di bagian pengeluaran, karena tersebut itu dimasuk pada cek yang belum setor. Itu dimasukkan pada kertas kerja cek yang belum setor pada tanggal 31 Desember, berbunyi tanggal 10 Januari 2018 dengan nomor cek 0245, banknya tidak ada, pembayar dari pembayar untuk PT Usaha Terus dengan jumlah nominal Rp5 juta. Sehingga dana tersebut di atas telah dihitung di hadapan saya dan telah dikembalikan oleh saya seluruhnya kepada tanggal 10 Januari 2018 kecuali dana dari cek yang belum setor sebesar Rp5 juta. Dengan demikian, presentasi dari UAS pada hari ini, saya mohon maaf apabila ada yang salah kata baik sengaja maupun tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Theo dan Elin. Terima kasih.